Seorang pemuda berupaya memperistri Nyi Blorong demi kekayaan dan kejayaan. Adi Gunawan adalah seorang pemuda desa yang tampan namun penuh ambisi. Di tengah kesederhanaan hidupnya, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, keinginan untuk menjadi lebih dari sekadar petani biasa. Ia mendambakan kekuatan, kekayaan, dan status yang akan mengangkatnya dari kehidupan yang ia anggap membosankan dan penuh keterbatasan. Sejak kecil, Adi selalu tertarik pada hal-hal yang berbau mistis. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan desa, membaca buku-buku tua yang membahas tentang makhluk gaib, dunia roh, dan ilmu hitam. Di antara banyak cerita mistis yang ia temukan, ada satu legenda yang paling menarik perhatiannya, legenda tentang Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok wanita setengah ular yang terkenal akan kekuatan dan kekayaannya. Menurut cerita yang beredar, siapapun yang berhasil menaklukkan Nyi Blorong akan mendapatkan kekayaan tak terhingga dan kekuasaan yang luar biasa. Namun, mendekatinya bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang mencoba, namun hampir semuanya berakhir tragis, kehilangan akal, atau bahkan nyawanya. Suatu malam, saat Adi sedang duduk di beranda rumahnya, mendengarkan suara angin yang berdesir di antara pepohonan, ia mendengar seorang tua di pasar bercerita tentang seorang lelaki yang pernah bertemu Nyi Blorong. Orang tua itu berkata, Nyi Blorong adalah mimpi dan mimpi buruk setiap lelaki. Dia bisa memberimu dunia, tapi bisa juga mengambil semuanya darimu, termasuk nyawamu. Kata-kata itu terus terngiang di benak Adi. Alih-alih merasa takut, Adi justru merasa tertantang. Ia berpikir bahwa jika ia bisa menaklukkan Nyi Blorong, ia tidak hanya akan mendapatkan kekayaan yang diimpikannya, tetapi juga kekuasaan yang bisa membuatnya dihormati dan ditakuti. Obsesi Adi tumbuh semakin kuat. Setiap malam, ia bermimpi tentang Nyi Blorong. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita cantik dengan ekor ular panjang yang mempesona sekaligus menakutkan. Di sekelilingnya, terdapat gunungan emas dan perhiasan yang berkilauan. Setiap kali terbangun, hatinya semakin yakin bahwa ia harus menemui Nyi Blorong dan menjadikannya istri. Mulai saat itu, hidup Adi berubah. Ia tidak lagi tertarik pada hal-hal duniawi. Satu-satunya tujuannya adalah memperistri Nyi Blorong dan mendapatkan kekuasaan serta kekayaan yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya. Dengan tekad bulat dan hati yang tak kenal takut, Adi memulai perjalanannya menuju dunia mistis yang penuh bahaya, di mana ambisinya akan diuji hingga batas terakhir. Setelah memutuskan untuk memperistri Nyi Blorong, Adi memulai perjalanannya dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, namun ia percaya bahwa semua pengorbanan yang akan ia lakukan sepadan dengan tujuan akhirnya. Tahap pertama dalam perjalanannya dimulai di sebuah gua di gunung terpencil, tempat yang dikenal sebagai salah satu lokasi paling keramat di daerahnya. Gua itu terletak jauh di atas gunung, tersembunyi di balik hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Butuh berhari-hari bagi Adi untuk mencapai mulut gua, mendaki lereng curam dan melintasi jalur yang berbahaya. Ketika akhirnya tiba, ia disambut oleh hawa dingin yang menusuk tulang dan kesunyian yang memekakkan telinga. Gua itu gelap, dengan dinding-dinding batu yang terasa dingin dan lembab. Di dalam gua itulah, Adi memulai pertapaannya. Ia duduk bersila di atas batu yang dingin, memejamkan mata, dan mulai melantunkan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh seorang dukun tua. Hari demi hari berlalu, dan Adi terus tenggelam dalam meditasinya, berusaha menghubungi kekuatan mistis yang dapat membawanya lebih dekat kepada Nyi Blorong. Namun, gua itu bukan tempat biasa. Semakin lama Adi bertapa, semakin banyak gangguan yang datang. Pada malam pertama, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, suara-suara yang memanggil namanya dari kegelapan. Kadang-kadang, suara itu terdengar seperti suara seorang wanita yang merintih, memohon bantuan, namun di saat lain berubah menjadi tawa yang mengerikan. Di malam kedua, Adi merasakan sentuhan dingin di punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang merayap mendekat dari belakang. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam yang bergerak di sudut matanya, namun ketika ia menoleh, bayangan itu lenyap seolah-olah hanya ilusi. Tapi Adi tetap bertahan, meskipun keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdebar kencang. Pada hari ketiga, gangguan semakin intens. Batu-batu kecil mulai bergerak sendiri, meluncur di sekitar tempat duduknya, dan kadang-kadang, ia merasakan tanah di bawahnya bergetar, seakan-akan ada sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam bumi. Tapi Adi tidak gentar. Dengan tekad yang kuat, ia melanjutkan pertapaannya, menolak untuk menyerah pada rasa takut.
Setelah seminggu penuh bertapa di gua tersebut, Adi merasa bahwa sudah saatnya untuk melanjutkan perjalanannya. Ia turun dari gunung dan mulai mencari tempat keramat lainnya, dengan harapan dapat menarik perhatian Nyi Blorong. Perjalanannya membawanya ke berbagai lokasi yang dikenal memiliki kekuatan mistis. Di sebuah hutan angker, Adi mendirikan tempat pertapaannya di bawah pohon beringin tua yang katanya dihuni oleh roh-roh jahat. Malam pertama di hutan itu, ia melihat bayangan-bayangan berkelebat di antara pepohonan, dan mendengar suara gemerisik daun yang seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang mengintainya. Namun, ia tetap bertahan, melakukan ritual malam untuk memanggil Nyi Blorong. Setelah berhasil bertahan di hutan angker, Adi melanjutkan pertapaannya di sebuah makam tua yang sudah lama ditinggalkan. Tempat itu sunyi, hanya diisi oleh deretan nisan yang ditutupi lumut dan tumbuhan liar. Di sana, Adi melakukan tapa brata, tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Malam demi malam, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam tanah, seperti bisikan yang berasal dari bawah nisan-nisan yang usang. Namun, ia mengabaikannya, fokus pada tujuannya. Di sumber mata air suci, Adi melakukan puasa mutih, hanya makan makanan putih tanpa rasa, sambil terus melakukan meditasi. Sumber air itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya roh-roh air, dan selama pertapaannya, Adi merasakan kehadiran mereka. Air di sumber itu terkadang beriak tanpa angin, dan suara gemericik air terdengar seperti nyanyian. Meskipun merasakan kehadiran roh-roh itu, Adi tidak tergoda untuk mengakhiri pertapaannya lebih awal. Setiap lokasi yang didatangi Adi memiliki tantangan tersendiri. Gangguan mistis yang ia alami semakin intens di setiap tempat, dan pengorbanan yang harus ia lakukan semakin berat. Di satu titik, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Berat badannya turun drastis, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Selama pertapaannya, Adi harus mengorbankan kenyamanan, kesehatan, bahkan jiwanya sendiri. Di setiap tempat, ia melakukan ritual khusus, mulai dari membakar kemenyan, melantunkan mantra-mantra tertentu, hingga mengorbankan benda-benda berharga yang dimilikinya. Tapi tak ada satupun yang membuatnya mundur. Meski tubuhnya semakin lemah, Adi yakin bahwa setiap pengorbanan ini akan membawa dirinya semakin dekat dengan Nyi Blorong. Ia telah siap menghadapi segala risiko, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Yang ada di pikirannya hanyalah satu tujuan, bertemu dengan Nyi Blorong, memperistrinya, dan mendapatkan kekuasaan serta kekayaan yang selama ini ia dambakan. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Adi melanjutkan perjalanannya, meskipun tantangan dan godaan semakin berat. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya, dan tak ada satu pun yang bisa menghentikannya. Setelah menjalani 14 pertapaan yang penuh tantangan dan godaan, Adi akhirnya tiba di lokasi terakhir yang menjadi puncak dari perjalanan spiritualnya. Lokasi itu adalah sebuah pohon tua yang sangat besar, yang telah berusia ratusan tahun, dikenal sebagai gerbang menuju dunia mistis. Pohon itu terletak di tengah hutan yang hampir tidak pernah diinjak manusia, tersembunyi di balik kabut tebal dan dikelilingi oleh suara-suara alam yang mencekam. Konon, pohon ini menjadi tempat berkumpulnya roh-roh kuat dan makhluk gaib yang menjaga gerbang dunia lain. Sesampainya di sana, Adi langsung merasakan aura yang sangat kuat dan berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Pohon tua itu menjulang tinggi dengan batang yang sangat besar, akar-akarnya menjalar ke segala arah seperti cakar-cakar raksasa yang mencengkeram bumi. Daun-daunnya rimbun, namun selalu berdesir seolah-olah ditiup angin meskipun udara di sekitarnya terasa begitu hening. Di bawah pohon itu, tanahnya lembab dan dipenuhi lumut hijau yang menebarkan bau tanah basah. Adi tahu bahwa pertapaan kali ini akan menjadi yang paling berat. Ia memilih sebuah tempat di dekat akar pohon, duduk bersila, dan mulai melantunkan mantra-mantra pemanggil roh yang ia pelajari dari dukun tua. Waktu seakan berhenti ketika ia tenggelam dalam meditasinya, memasuki keadaan trans yang semakin dalam. Namun, ia tidak tahu bahwa tantangan terberatnya baru saja dimulai. Malam pertama, Adi merasakan udara di sekelilingnya semakin berat, seakan-akan seluruh hutan mengawasi setiap gerakannya. Tak lama setelah ia mulai bertapa, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Suara tersebut semakin mendekat, mulai dari bisikan samar, suara gemerisik, hingga suara tawa pelan yang menggema di telinganya. Namun Adi tetap bertahan, fokus pada mantranya. Malam berikutnya, gangguan semakin intens. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, memutar di sekeliling pohon seperti badai kecil,
menggoyangkan dahan-dahan besar hingga berderak keras. Mata Adi terpejam, namun ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang berputar di sekelilingnya, mengintai dengan tatapan tajam. Terkadang, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, seperti jari-jari yang meraba kulitnya dengan pelan namun menakutkan. Pada hari ketiga, Adi mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Sosok-sosok hitam, bayangan tanpa bentuk, mulai muncul di pinggiran pandangannya. Mereka mengelilinginya, mendekat dan menjauh seakan bermain-main dengan ketakutan manusia. Di saat yang sama, suara-suara di sekelilingnya semakin keras, berubah menjadi jeritan-jeritan penuh kesakitan dan tawa-tawa jahat yang menusuk gendang telinga. Setiap kali Adi mencoba memperdalam meditasinya, suara-suara itu seakan mencoba menariknya kembali ke dunia nyata, menciptakan kebingungan di dalam pikirannya. Gangguan semakin memuncak pada malam keempat. Tiba-tiba saja, suhu di sekeliling Adi turun drastis. Kabut tebal mulai muncul dari tanah, merambat naik dan menyelimuti tubuhnya, membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Suara-suara gaib berubah menjadi bisikan-bisikan yang mengajak Adi untuk menghentikan pertapaannya, menawarkan kedamaian jika ia memilih untuk berhenti. Namun Adi, meskipun tubuhnya semakin lemah, menolak untuk menyerah. Pada puncak pertapaannya, malam kelima, Adi mengalami ujian terakhir yang hampir membuatnya menyerah. Di puncak malam, tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar. Pohon besar itu tampak hidup, akar-akarnya bergerak perlahan, merayap mendekati tempat Adi duduk. Getaran itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Dalam kegelapan, Adi mulai melihat sosok-sosok menyeramkan keluar dari bayangan pohon. Mereka adalah makhluk-makhluk mistis yang telah lama menghuni tempat tersebut, dan kini mereka datang untuk menguji tekadnya. Sosok-sosok tersebut mendekati Adi, mengitarinya dengan tatapan mata merah menyala. Salah satu dari mereka, yang paling besar, mendekatkan wajahnya ke wajah Adi, berbisik dengan suara yang menggetarkan hati, "Kembalilah, manusia. Tempat ini bukan untukmu. Hentikan pertapaanmu, atau kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Adi merasakan napas dingin makhluk itu di wajahnya, meresap hingga ke tulang-tulangnya. Tubuhnya mulai gemetar, dan untuk sesaat, ketakutan merayapi hatinya. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, tekadnya tetap kuat. Ia menolak untuk mundur. Dengan sisa kekuatannya, Adi melantunkan mantra yang paling kuat yang ia ketahui, mencoba mengusir makhluk-makhluk itu. Pada saat itu, seluruh hutan seakan bergemuruh. Makhluk-makhluk tersebut mundur, namun pohon itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras, seperti jeritan dari kedalaman bumi. Dari tanah, muncul cahaya kehijauan yang mengelilingi Adi, menciptakan lingkaran pelindung yang mengusir kegelapan di sekelilingnya. Cahaya itu terasa hangat, namun juga berat, seolah-olah membawa seluruh beban dunia mistis ke dalam diri Adi. Malam itu, Adi bertahan dengan kekuatan terakhirnya. Ketika fajar mulai menyingsing, sosok-sosok hitam itu perlahan menghilang, dan gemuruh tanah pun mereda. Adi tahu bahwa ia telah melewati tantangan terakhirnya. Meskipun tubuhnya nyaris tak berdaya, dan pikirannya kabur karena kelelahan, ia tahu bahwa ia telah berhasil menarik perhatian Nyi Blorong. Setelah bertahan di bawah pohon tua, akhirnya Adi merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Suhu mendadak turun drastis, dan keheningan yang mencekam merambat di seluruh hutan. Langit yang tadinya terang oleh cahaya bulan tiba-tiba gelap, seolah-olah tertutup oleh bayangan besar. Adi merasakan kehadiran yang sangat kuat, sesuatu yang telah lama ia nantikan, namun juga membuat bulu kuduknya meremang. Dari balik kabut yang mulai menyelimuti pohon, muncul sosok yang sangat mengerikan namun memesona pada saat yang sama. Nyi Blorong, sang wanita ular yang terkenal dalam legenda, perlahan-lahan menampakkan dirinya. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular, dengan kulit yang berkilauan seperti sisik emas. Rambutnya panjang, tergerai hingga menyentuh tanah, dan matanya yang tajam bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Wajahnya cantik namun penuh dengan aura keangkuhan dan kekuatan. Senyum yang menghiasi bibirnya bukanlah senyum kebahagiaan, melainkan senyum yang dipenuhi dengan misteri dan kebengisan. Adi, yang sebelumnya merasa yakin dengan tekadnya, kini merasakan campuran perasaan yang sulit digambarkan. Ada rasa kagum yang besar melihat wujud Nyi Blorong yang begitu memesona, namun juga ada ketakutan yang menekan di dalam dadanya. Namun, ia berusaha menahan diri, meneguhkan niatnya yang sejak awal telah ia perjuangkan. Meskipun jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya gemetar,
Adi tidak mundur. Nyi Blorong mendekat dengan gerakan yang anggun namun juga mengancam. Ia mengitari Adi dengan langkah-langkah pelan, seolah-olah menilai setiap inci dari keberaniannya. Tiba-tiba, tawa nyaring keluar dari mulut Nyi Blorong, bergema di seluruh hutan. Tawa itu penuh dengan kekuatan, namun juga kejam, seolah-olah ia mengejek seluruh perjuangan Adi. Tawa itu menusuk hati Adi, membuatnya merasa seakan-akan ia hanya seekor tikus kecil di hadapan naga besar. "Ah, manusia, begitu teguh hatimu, begitu besar ambisimu," kata Nyi Blorong dengan suara yang lembut namun dingin. "Kau benar-benar ingin memperistriku. Kau benar-benar ingin merasakan kekuasaan dan kekayaan yang kutawarkan." Adi, meskipun hatinya sedikit goyah, tetap mengangguk. "Ya Nyi Blorong, aku siap untuk apapun yang harus kulalui. Aku tidak akan mundur. Aku ingin kau menjadi istriku, dan bersama-sama, kita akan memerintah dengan kekuatan yang tak terbayangkan." Nyi Blorong menyipitkan matanya, senyum di wajahnya semakin lebar. "Kau sungguh tidak tahu apa yang kau minta, Adi. Apa yang kau inginkan lebih dari sekadar menjadi suamiku. Apa yang kau inginkan adalah kekuasaan yang datang dengan harga yang tak terbayangkan." Adi merasakan getaran di suaranya sendiri saat ia menjawab, namun ia berusaha tetap tenang. "Aku siap untuk menghadapi semua risikonya Nyi Blorong. Kekuasaan dan kekayaan itu sepadan dengan apapun yang harus kubayar." Nyi Blorong menghela napas panjang, seolah-olah ia sedang bersiap untuk mengungkapkan rahasia besar. "Baiklah, Adi, jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Tapi ketahuilah, manusia, bahwa apa yang kau minta bukan hanya soal kekuatan dan kekayaan. Ini adalah tentang kehidupan dan kematian, tentang jiwa dan roh." Dalam sekejap, Adi merasakan perubahan di sekelilingnya. Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dunia di sekitar mereka berubah. Pohon tua, hutan, dan kabut menghilang, digantikan oleh pemandangan yang sangat indah namun mengerikan, sebuah istana megah yang penuh dengan emas dan permata, namun dikelilingi oleh lautan api. Sosok-sosok hitam berkeliaran di sekitar istana, makhluk-makhluk gaib yang tampak seperti prajurit yang sangat kuat, namun dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah roh yang terjebak di dalam tubuh tersebut. Adi ternganga melihat pemandangan ini. Perasaan kagum dan ketakutan bercampur menjadi satu, membingungkan pikirannya. Namun di dalam hatinya, masih ada keyakinan bahwa ini adalah jalannya menuju kekuasaan dan kekayaan. "Aku tidak peduli Nyi Blorong," katanya dengan suara yang lebih tegas. "Jika ini yang harus kulalui untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, maka aku siap." Nyi Blorong tersenyum, namun kali ini senyumnya lebih menyerupai tawa sinis. "Baiklah Adi, kau telah membuktikan keberanianmu. Mari kita lihat apakah kau benar-benar siap untuk menerima apa yang telah kau minta." Pada saat itu, Adi merasakan dinginnya udara semakin menusuk, dan tatapan Nyi Blorong yang tajam seperti menembus jiwanya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah mengungkapkan tekadnya, ada sesuatu yang sangat besar dan gelap yang sedang menantinya. Namun, tanpa rasa takut, Adi tetap berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Nyi Blorong menatap Adi dengan tatapan yang penuh makna, seolah-olah ia sedang menimbang-nimbang nasib pemuda yang begitu berani di hadapannya. Dengan senyum sinis yang tidak pernah hilang dari wajahnya, ia mulai berbicara. Suaranya berubah menjadi lebih berat, lebih dalam, menggema seakan berasal dari kedalaman dunia mistis yang ia kuasai. "Adi, kau benar-benar unik," katanya, suaranya seolah menusuk telinga. "Tak banyak manusia yang seberani atau sebodoh dirimu untuk mendekatiku dengan niat yang begitu jelas. Mereka yang datang sebelum dirimu, kebanyakan hanya ingin melarikan diri, memohon keselamatan dari kekuatan mistisku. Tapi kau datang dengan niat yang jauh lebih besar. Kau ingin memperistriku, ingin memiliki kekuatan dan kekayaan yang tidak terbayangkan." Adi tetap berdiri tegak, meskipun perasaannya mulai bercampur aduk. Kebanggaan masih ada, namun juga disertai dengan sedikit kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. "Ya Nyi Blorong," jawabnya dengan suara yang berusaha tegar. "Aku ingin kita menjadi satu, dengan kekuatanmu dan kekayaanku, kita bisa menguasai dunia." Tawa Nyi Blorong bergema di seluruh hutan, terdengar semakin mengerikan. Ia melangkah mendekat, tubuhnya yang setengah ular bergerak dengan keanggunan yang mematikan. "Adi, kau tidak mengerti. Aku bukanlah sosok yang bisa dimiliki. Aku adalah kekuatan yang tak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh pernikahan atau keinginan manusia. Kau berpikir bahwa dengan memperistriku,
kau bisa memiliki kekuatan ini. Kau salah besar. Nyi Blorong kemudian menghentikan langkahnya tepat di depan Adi. Wajahnya yang cantik ini tampak begitu dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun. Aku menghargai keberanianmu, Adi. Benar-benar luar biasa. Tapi ketahuilah, kau hanyalah manusia biasa, dan meskipun tekadmu besar, kau tetap tak lebih dari sekadar mainan di mataku. Adi merasa jantungnya berdetak kencang, ketakutan mulai merayap masuk. Tapi, aku telah melakukan semua ini demi bisa bersamamu, Nyi Blorong. Aku telah mengorbankan segalanya, kata Adi, suaranya mulai bergetar. Nyi Blorong tersenyum, kali ini dengan kejam. Benar, kau telah mengorbankan segalanya. Dan sekarang, aku akan mengambil sesuatu darimu sebagai ganti atas keberanianmu. Sebelum Adi bisa bereaksi, Nyi Blorong mengangkat tangannya yang bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Dalam sekejap, Adi merasakan kekuatan aneh yang menyedot energinya. Ia merasa tubuhnya melemah, dan dunia di sekelilingnya berputar. Tangannya mencoba meraih Nyi Blorong, namun tubuhnya tidak merespon. Apa yang kau lakukan padaku? Teriak Adi, tapi suaranya terdengar lemah dan tak berdaya. Nyi Blorong tertawa lagi, kali ini dengan nada puas. Aku menarik rohmu, Adi. Tubuhmu yang fana tak lagi berguna bagiku. Tapi rohmu, itulah yang akan melayaniku di kerajaanku. Adi merasakan dirinya terlepas dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya terjatuh ke tanah, sementara rohnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, terhisap ke dalam kegelapan yang dalam. Seluruh dunia tampak menghilang, dan ia merasa dirinya melayang, diangkut ke tempat yang tidak ia ketahui. Dari sekarang, Adi, kau bukan lagi seorang manusia. Kau telah menjadi bagian dari kerajaanku, prajurit tanpa akhir, yang akan melayaniku selamanya, kata Nyi Blorong dengan suara yang terdengar semakin jauh. Selamat datang di dunia baruku. Dalam kegelapan, Adi hanya bisa mendengar suara tawa Nyi Blorong yang semakin jauh, sementara kesadarannya mulai pudar. Ia telah ditipu, dikorbankan demi ambisinya sendiri. Alih-alih mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, Adi justru kehilangan segalanya, dirinya sendiri. Sekarang, roh Adi adalah salah satu dari banyak prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan mistis Nyi Blorong, terperangkap dalam kegelapan abadi, melayani tuannya yang tak pernah berniat untuk memberinya apa yang ia inginkan. Sementara itu, tubuh Adi tergeletak di bawah pohon tua yang sakral, kaku dan dingin, seolah waktu telah berhenti baginya. Mata yang dulu penuh dengan ambisi kini terbuka lebar tanpa kehidupan, menatap hampa ke angkasa. Hutan di sekitarnya hening, seakan mengerti bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk pemuda malang itu. Angin berbisik lembut, seolah meratapi nasib tragis yang telah menimpanya. Penduduk desa yang sesekali melewati tempat itu akan menganggapnya hanya seorang pertapa yang telah mati dalam meditasi. Mereka tidak tahu bahwa tubuh yang terbujur kaku itu bukan lagi rumah bagi jiwa yang hidup. Tidak ada yang akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena legenda tentang Nyi Blorong telah lama mencegah mereka untuk mendekati tempat-tempat keramat seperti itu. Tubuh Adi, kini hanyalah cangkang kosong, terpisah dari rohnya yang telah direnggut oleh kekuatan mistis.